Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Danu Aristianto SSYMH selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Siasah beserta teman-teman dari kelas 3I Hukum Ekonomi Syariah yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti mata kuliah Fikih Siasah siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Valentin Renana Nabila dengan NIM 202111309. Yang kedua Aris Dwi Oktavia dengan NIM 202111313. Yang ketiga Amanda Kalista Elvaretti dengan NIM 202111318. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil PPT kami yang bertemakan pemikiran dan praktik politik Muslim di era modern. Yang pertama, perkembangan pemikiran politik masa modern. Akibat reformasi pemerintahan, khususnya pada abad ke-19, berdampak kepada berubahnya hukum dan kelembagaan dalam Islam. Perubahan ini dapat dilihat dari apa yang awalnya berlandaskan legitimasi Islam, saat ini telah mengalami interaksi dengan pola pemikiran Barat. Diperlakukan dengan berbagai jenis mode respons. Beberapa pemikir politik Islam menghormati dan mengakomodasi pemikiran Barat. Namun, terdapat beberapa yang menentang atau mengutamakan paradigma baru pemikiran politik Islam. Sedangkan dalam pengertian luas merupakan kaidah-kaidah atau dasar-dasar yang mengatur kehidupan bermasyarakat yang senantiasa berkembang untuk kepentingan rakyat banyak. Menurut Rashid Ridho, mahasiswa Abduh ini menyatakan bahwa pengembangan sistem dalam hukum Islam modern adalah prioritas utama yang merupakan titik tolak fundamental. Namun modernisme dikatakan terutama setelah kematian Abduh, perlahan mulai tertutupi budaya liberal ala Barat yang menyebabkan Barat semakin kritis. Maudi dan Syed Qutb menentang prinsip kedaulatan rakyat dan menurut mereka manusia hanyalah pelaksana kedaulatan dan hukum Tuhan dan tidak boleh mengejar kebijakan politik, hukum, dan lain-lain yang bertolak belakang dengan ajaran dan hukum Tuhan. Mereka juga berpendapat bahwa hanya Muslim yang berhak menjadi kepala negara. Menurut Hud, pada umumnya, Islam di negara Islam tidak mengenal perbedaan suku maupun ras, tetapi diskriminasi politik dibenarkan atas dasar agama. Maududi mungkin yang paling lengkap dalam memberikan detail dan regulasi dalam sistem pemerintahan di antara para pemikir lainnya. Yang kedua, pemikiran politik Islam modern. Pemikiran politik Islam modern di dunia Islam mengalami pertumbuhan dan perkembangan sejak negara-negara di dunia Islam bersentuhan dengan Barat, terutama sejak mereka jatuh ke dalam imperialisme Barat. Dian Syamsuddin mengatakan pemikiran politik Islam modern dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok penolakan, yang kedua kelompok akomodatif, dan yang ketiga kelompok sintetik antara penolakan dan akomodatif. 3. Praktek gagasan politik Islam modern. Jamaluddin Al-Afghani tahun 1838 sampai 1897 dalam pandangan politiknya merekomendasikan pembentukan Jamiah Islamiyah, yaitu ikatan politik yang menyatukan semua umat Islam atau disebut Pan-Islamisme. Pulung 1994. Organisasi ini dilandasi oleh solidaritas akidah Islam yang bertujuan untuk menumbuhkan solidaritas dan persatuan umat Islam serta menentang kolonialisme dan dominasi Barat. Muhammad Abduh 1849 sampai 1905 adalah mahasiswa Al-Afghani, tak peduli soal bentuk negara karena Islam tidak menentukan bentuk pemerintahan. Abduh berpendapat jika sistem khilafah masih menjadi pilihan, maka bentuknya harus bersifat dinamik, yaitu mengikuti perkembangan masyarakat dalam kehidupan material dan kebebasan berpikir. Ahmad 1979. Ini dilakukan untuk mengantisipasi dinamika perkembangan zaman. Abduh memandang bahwa stagnasi umat Islam disebabkan oleh pemerintahan yang sewenang-wenang dan mutlak.
Di bidang politik, Abduh mengungkapkan gagasan bahwa Islam tidak mengakui keberadaan kekuatan agama yang didasarkan pada 3, yaitu yang pertama, Islam tidak memberikan kekuasaan kepada seseorang atas nama agama. Yang kedua, Islam tidak membenarkan dan mencampur tangankan penguasaan dalam urusan agama orang lain. Lalu yang ketiga, Islam tidak mengakui hak seseorang untuk memaksa dan pemahaman pendapat dan penafsirannya tentang agama atas nama orang lain. Selain nama-nama tersebut, tokoh penting lainnya dalam gerakan Islam yaitu Hasan al-Banna. Dia dari tanah Mesir dan memiliki pemikiran yang menarik di bidang politik. Pemikiran Hasan al-Banna terkait politik dibagi menjadi 3 kelompok pemikiran. 1. Reformasi sosial berdasarkan prinsip-prinsip keimanan. Yang kedua, tidak adanya pemisahan agama dan negara. Yang ketiga, hukum Islam sebagai hukum tertinggi di dalam pemerintahan Islam. Keempat, keterkaitan Islam dan kenegaraan di era modern. Terdapat 2 hal yang kontradiktif dalam konteks hubungan politik antara Islam dan negara di negara-negara Muslim atau negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia. Kedua hal tersebut diantaranya, pertama, kedudukan Islam yang menonjol karena posisinya sebagai agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk sekitar. Yang kedua, meskipun Islam dominan, ia hanya memainkan peran marginal dalam bidang kehidupan politik negara yang bersangkutan sebagai agama yang dominan dalam masyarakat Indonesia. Islam telah menjadi elemen yang paling berpengaruh dalam budaya Indonesia dan merupakan salah satu elemen terpenting dalam politik Indonesia. Namun, Islam hanya memainkan peran marginal dalam wilayah kehidupan politik Indonesia. Mungkin cukup sekian hasil presentasi PPT kami, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.